Nah, cerita lagi. Ini kan ada kasus yang lagi viral, yang lagi tren tuh loh, tentang ya pembunuhan itulah di Indonesia ini kan. Iya, Nah, terus pengacaranya namanya Kamarudin Simanjuntak. Nah, Simanjuntak. pengacaranya sering berpresentasi, boleh dicek di YouTube. Saya percaya pada Tuhan Elohim gitu. Seperti itu. Nah, akhirnya lama-lama tak ikutin. Oh, aku ya berdoa sama Tuhan Elohim tuh. Karena saya takut menyebut nama Tuhan itu loh, supaya ada rasa hormat. Ya, Elohim itu juga artinya, Nama Tuhan yang sesungguhnya yang sering Mas ajarkan itu. ya, Elohim itu juga artinya Tuhan, Bang, kalau diterjemahkan. Hmm. Memang ada golongan yang tidak mau menerjemahkan, jadi mereka nyebutnya tetap Elohim gitu. Tapi kalau diterjemahkan pun juga tidak salah. Elohim itu kan bukan nama, itu sebutan. Bahkan kata Elohim itu tidak harus berarti Tuhan, karena kata Elohim itu bisa berarti ini, malaikat. Termasuk para penguasa Hmm. raja itu bisa Elohim juga. Jadi kata Elohim tidak selalu berarti Tuhan, tapi seringkali Tuhan artinya gitu. Jadi kalau Tuhan Elohim sebenarnya mungkin dia ingin ngomong Tuhannya orang Yahudi gitu ya, secara jelas, tapi karena di publik ya dia menutupi pakai nyebut Elohim. Gitu. Karena ya kalau Elohim berarti bahasa Ibrani gitu ya maksudnya gitu. Tapi kalau Oh secara iya, konsep sama. Tuhan Elohim itu ya berarti Tuhan-Tuhan. Secara grammar Hmm. salah sebenarnya. Dan itu jamak ya. Jamak, Pak. Nah, kata jamak itu ada yang memaknai jamak jumlah, jadi jumlahnya lebih dari satu. Ada yang memaknai sebagai majestic. Majestic itu keagungan, gitu ya. Keagungan itu artinya ya eh, dia maha maha maha, itulah intinya begitu. Itu soal pemaknaan kata. Tapi dari literalnya memang Elohim itu jamak. Tunggalnya kan ilah, Eloah, bukan Elohim. Jadi Elohim secara literal memang jamak. Jadi kalau kita nyebut Tuhan sebagai Elohim, sebenarnya kita mengakui dia jamak. Ini kalau literal ya. Kalau single itu Eloah seharusnya. Makanya ada ilah di Arab, di Ibrani ada Eloah, di Aram ada Alaha, itu single, tunggal. Elohim itu jamak. Karena kata Elohim dipakai juga untuk malaikat-malaikat. Jadi penyembahan Elohim di konsepnya non Ibrani itu adalah penyembahan malaikat-malaikat, penyembahan bintang langit, apa benda langit. Mereka nyebutnya itu Elohim karena jamak kan. Eloah im gitu ya, Eloah yang jamak. Para Eloh, para Tuhan. Jadi kata Elohim itu kalau diterjemahkan ya para Tuhan. Ya gitu. Jadi pemaknaan tunggalnya dari Elohim itu sebenarnya bukan dari Elohimnya sendiri, tapi dari ekatnya itu ya, satunya itu yang dari situ. Yang menarik sebenarnya karena kata satu itu bukan tunggal. Jadi kata ekat itu artinya satu, tapi bukan tunggal. Nah, yaitu bisa dipertanyakan kenapa Tuhan sendiri tidak menyebut kata tunggal, bukan yakit tapi ekat. Yaitu keluarga kata, tapi kan tetap beda itu, artinya tetap beda. Karena beda ya kita tidak bisa menyamakan. Makanya saya toleran dengan yang yakit, yang unitarian dari Kristen maupun Yahudi ataupun dari agama lain gitu ya. Karena ya memang begitu, namanya satu ya satu gitu ya. Satu dimaknai apa? Jumlahnya satu ya bisa gitu, nggak salah. Tapi dalam kamus kan yang jelas tuh One United tidak bisa satu saja, ada Unitednya. United itu kan berarti kan bersatu, kesatuan. Nah kalau kesatuan berarti bukan satu. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu bukan satu. Apa awalnya kan kita punya banyak bangsa, makanya kan kesatuan. Jadi kesatuan dari banyak bangsa, banyak bahasa, banyak budaya, banyak pakaian adat, banyak bahasa. Nah itu kesatuan. Nah One United itu begitu, satu yang bersatu, ada kesatuan. Nah kata kesatuan dalam echad itu yang nggak berani dibahas oleh orang-orang Yahudi itu. Mereka selalu membahasnya yakit tunggal, satu tunggal mutlak. Karena ada Kristen ya. Kristen pakai echad berarti kan ada peluang jamak ya, gitu.
Nah, istilah jamaknya itu yang jadi beda-beda versi. Ada yang bilang majestic saja, keagungan saja. Ada yang bilang memang 3 pribadi. Kalau di ET 3 pribadi ya. Aku tidak peduli disebut 3TS juga tidak peduli. 3 Tuhan tidak peduli. Pokoknya 3 pribadi. Ada yang bilang itu 1 pribadi 3 manifestasi ya. Ya, tergantung dia pakai bahasa apa, istilah apa. Orang pasti akan beda-beda karena ada yang tidak berani tegas, ada yang berani tegas. Kalau saya disebut penyembah Tuhan 3 ya tidak masalah bagi saya, karena itu komentar orang saja, bebas, terserah, nggak peduli. Nah, tapi itu soal mental ya, nggak semua orang bisa cuek seperti saya ya. Biasanya gitu. Kalau saya bodoh amat mau nyebut mengatai saya apa, sebenarnya saya nggak terlalu ini, nggak mempengaruhi. Kecuali kepentingan saya lagi bentrok lah, baru ngefek ke saya. Kalau cuma mengatai atau menyebut, memberi saya cap apapun ya, nggak terlalu ini. Kalau secara mental nggak terlalu mempengaruhi saya. Karena saya udah tahu originalnya siapa gitu. Jadi orang komentar ABC apapun, pakai ayat apapun ya nggak masalah bagi saya. Saya udah tahu ayatnya. Itu enaknya punya ilmu. Nggak goncang kalau nggak rewel gitu dengan banyak konsep. Oke, itu jawaban saya. Adonai. Bisa-bisa ngasih nama Adonai.